Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari di mana Tuhan anugerahkan buat kami menikmati kasih sayang dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Dia selalu nyatakan buat kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10. Kita mau baca ayat 51 dan ayat yang ke-52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, temanya jangan berputus asa untuk berharap kepada Tuhan. Kisah ini menceritakan seorang buta, secara fisik dia buta, dan dikatakan status pekerjaannya pun seorang pengemis yang senantiasa meminta belas kasihan orang. Jadi kalau kita melihat hidupnya tergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Baik pada waktu dia untuk menuju ke jalan itu, dia harus meminta tuntunan orang lain. Jadi kalau kita melihat hidupnya memang sangat bergantung dari orang lain. Apalagi dikatakan pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi kita melihat di sini ketika Bartimeus secara fisik dikatakan dia buta. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang sebelumnya di dalam ayat yang ke-46, 47 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari latar belakangnya dikatakan Bartimeus, anak Timeus. Ada begitu banyak tafsiran berkata bahwa Timeus orang tuanya pun itu seorang yang buta. Jadi kita melihat latar belakang hidupnya begitu, saya mau katakan benar-benar hidup bergantung dari banyak orang. Dan dikatakan di sini ketika Bartimeus ada di pinggir jalan, orang-orang lewat tentunya karena dikatakan dimanapun Yesus pergi ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Tujuannya untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, baik itu menyembuhkan orang, baik itu pengajarannya yang penuh dengan kuasa, membuat begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sehingga dikatakan ketika Bartimeus mendengar Yesus orang Nazaret akan lewat di jalan itu, dia mempergunakan kesempatan yang baik ini karena dia tahu Yesus yang akan lewat bukan orang yang sembarangan. Yesus adalah orang yang penuh dengan kuasa, itu yang dia dengar selama ini. Mungkin yang kita tahu Bartimeus sangat mengharapkan kapan dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dan inilah waktunya bagi dia. Sehingga dia tidak membuang kesempatan itu. Ketika Yesus lewat di situ, mulailah dikatakan Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat yang ke-48 berkata, banyak orang yang menegur dia supaya dia diam. Tetapi dia tidak mau diam, dia hanya berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Karena dia tahu dia sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan pada waktu itu. Saudara, mungkin kita ada di posisi seperti Bartimeus. Memang latar belakangnya mungkin berbeda kasus yang sedang kita hadapi. Dikatakan kita memang sedang terpuruk dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Masalah pekerjaan kita, perekonomian kita sedang terpuruk. Bahkan mungkin orang-orang lain meninggalkan kita. Atau orang lain mungkin berkata bahwa kita menyusahkan orang lain.
Mari, saya mau ajak saudara pandang kepada Tuhan Yesus. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk memberikan jawaban, memberikan pertolongan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan ketika orang menegur Bartimeus. Bartimeus tidak pernah putus asa. Dia tidak menyerah. Tapi dengan keras lagi dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Yesus mendengar, firman Tuhan berkata di sini ayat yang ke-49, Yesus berhenti. Yesus berhenti mendengar teriakan seorang yang sangat membutuhkan Tuhan. Teriakan orang yang penuh harap. Ada uluran tangan dari Yesus yang penuh dengan kasih. Sehingga dikatakan Yesus berhenti. Yesus tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh Bartimeus. Sehingga Yesus berkata, panggillah dia. Di sini kita melihat ketika kita sedang dalam keadaan terdesak sekalipun pergumulan kita, berserulah kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Dan Dia tahu persis apa yang sedang kita alami saat ini. Yesus mendengar apa yang menjadi seru doa kita. Sehingga ayat yang ke-51 dikatakan di sini, Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus pun bertanya kepada setiap kita yang sedang menghadapi pergumulan, apa yang harus aku lakukan untukmu? Kita tahu persis apa yang sedang kita butuhkan. Kita sedang gelisah, kita takut, kita khawatir dengan keadaan seperti ini. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan datang bertanya kepada kita, apa yang kamu butuhkan? Apa yang sedang kamu alami? Apa yang sedang menjadi pergumulanmu? Sehingga dikatakan di sini Bartimeus berkata, Rabuni. Dia berkata guru. Bukan hanya sekedar dia berkata guru, tetapi dia tahu Yesus adalah Mesias itu. Dan dia berkata supaya aku dapat melihat. Dia tahu persis yang dia butuhkan supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Bisa melihat Yesus yang sebenarnya. Dia memang selama ini buta secara jasmani. Tetapi dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mungkin selama ini karena pergumulan hidupmu engkau jadi buta secara rohani. Tuhan mau datang untuk mencelikan mata hatimu. Tuhan mau datang untuk mencelikkan supaya engkau dapat melihat bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepadamu. Apa yang kamu butuhkan selama ini? Mungkin rumah tanggamu sedang ada dalam masalah. Usaha mata pencarianmu. Atau mungkin orang lain mulai meninggalkan engkau karena keterpurukanmu. Tetapi Yesus mau datang di dalam hidupmu. Dia datang untuk dekat dengan engkau. Berserulah kepada Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dekatlah dengan Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Carilah Tuhan selagi Dia dekat dengan kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan pertolongan dalam hidup kita. Dunia ini memang menawarkan banyak hal, tetapi tidak memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kepuasan seutuhnya hanya kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan apa yang kita butuhkan saat ini. Tuhan datang kepada kita, apa yang aku lakukan untukmu. Dan kita akan memberikan jawaban bahwa kita yang tahu persis pergumulan kita. Dan kita percaya Dia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel itu yang akan senantiasa menuntun, membimbing, menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami Tuhan, kami mau cari Engkau. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami mau cari Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Karena Engkau yang paling tahu apa yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, datanglah di dalam hidup kami.
Masuklah di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha mata pencarian kami, di dalam pelayanan kami. Kami butuh Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Supaya kami dapat melihat perkara-perkara ajaib yang Engkau akan nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, ketika Engkau mencelikan mata hati kami boleh melihat Allah yang hidup itu yang ada di dalam kami, menghidupi kami. Firman-Mu itu menghidupi kami, dan firman itu yang sanggup untuk menuntun, membimbing kami, dan kami boleh melihat mujizat itu nyata bagi setiap kami orang yang percaya dan mengasihi akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar pesan firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada mereka semua bahwa Engkau peduli dengan mereka. Engkau yang tahu persis pergumulan mereka, dan Engkau hadir tepat pada waktunya bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Kami memuji memuliakan Engkau, dan kami percaya Tuhan yang menuntun membimbing hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.